Pasal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Allah azza wa jalla aidan kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Allah azza wa jalla fi suratil ukhra ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin tawilah yakni qala yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah hatta salasata marrat. Wa qala yakni Abdullah bin Amr bin Al-As yuhaddisu annahu bata ma'hu salasan layalin atau salasa layalin. Tsumma qala yani fi akhir riwayah innahu lam yakum baini wa baina walidi ghadabun wala hajrun walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laka salasa marrat fi salasata majalis yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah fatala'ta anta fitil kasala samarrat faratu an awi ilaika fandur ma amaluk wa aqtadi bika falam araka ta'malu kabiran amal famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma huwa illa ma ra'ait fansaraftu anhu falamma wallaitu da'ani wa qala ma huwa illa ma ra'aita ghayra anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadim minal muslimin wala ahsiduhu ala khairi a'tahu Allahu iyyahu. Faqala lahu Abdullah ibn Amr hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiq. Akhrajahu Ibnu Mubarak fi Kitabiz Zuhd. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan tadarus, penelitian, dan publikasi ilmiah. Ya, ini adalah pertemuan dengan saya yang kedua, yaitu terkait dengan metode penelitian. Ya, jika di awal saya membahas tentang filsafat penelitian, ya maka pada kesempatan kali ini melanjutkan, yaitu saya akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya paradigma dalam penelitian atau dalam metode penelitian. Saya rasa topik ini sangat menarik khususnya bagi high level untuk level KKNI 08, KKNP level 8 yaitu level magister, ya, sehingga nanti memahami bukan hanya penelitiannya saja, ya, tetapi bagaimana sebuah penelitian, ya, sebuah metode penelitian itu muncul dari sebuah keyakinan, dari sebuah ideologi, dari sebuah paradigma, dan kita akan bahas pada kali ini, ya. Nah, sebelumnya, ya, saya akan bawakan sebuah 3 ayat terkait dengan metode penelitian, ya. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat ke-35. Ini yang menjadi keywordnya adalah kata-kata nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Itu adalah salah satu
atau bukan salah satu ya, itu adalah puncak dari keilmuan atau puncak dari sebuah ilmu pengetahuan di dalam Islam, yaitu cahaya di atas cahaya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan surat At-Takasur ayat ketiga dan ketujuh, ya ini adalah proses dalam apa metode penelitian atau proses dalam penelitian mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalla saufa ta'lamun, ya janganlah begitu, kelak engkau akan mengetahuinya, ya summa kalla saufa ta'lamun, dan jangan begitu, kelak kalian juga akan mengetahuinya, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, jangan pula begitu jika engkau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim. Jadi di sini ada ilmu yakin. Kita pahami dalam epistemologi Islam, ya kita mengenal namanya mulai dari yang disebut dengan apa? Dengan saya mute dulu ya. Jadi dalam epistemologi Islam kita mengenal mulai dari ilmu atau keyakinan yang didasarkan kepada panca indera yang disebut dengan ainul yakin. Ya, kadang ainul yakin itu dipahami sebagai sebuah kebenaran yang bisa dicerna oleh mata, oleh ain ya. Kemudian ada ilmu yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, dan hakul yakin, yaitu kebenaran yang didasarkan kepada keimanan dan juga ya panca indera serta akal manusia ya. Nah, ini tingkatannya ada beberapa pendapat gitu ya, tapi kita lebih cenderung mengatakan yang level yang paling tinggi itu adalah hakul yakin ya. Kenapa? Karena hakul yakin itu adalah kebenaran atau sebuah keyakinan yang didasarkan kepada nilai-nilai atau didasarkan kepada wahyu dan juga ilmu pengetahuan ya serta hati dan akal manusia ya. Nah, hakul yakin. Nah, di sini kalau di surah At-Takasur ini masih berbicara tentang apa? Ilmu yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dalam konteks apa asbabun nuzul atau tekstual dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana ya orang-orang manusia ya manusia itu akan mengetahui bagaimana keadaannya nanti di akhirat ya, tentu saja dengan membaca ayatnya, membaca wahyu itu kita akan mengetahui. Nah, seperti itu ya. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat ke-6 ya ini berbicara tentang sebenarnya salah satu dari teknis ya atau teknik ya dalam validitas data ya, dalam memastikan bahwa sebuah data ya, data itu adalah terdiri dari beberapa informasi gitu ya. Sebuah informasi yang datang kepada kita hendaknya apa? Fataba'ah fatabayyan. Hendaklah kita tabayun, kita cek, kita double check, kita triple check ya. Mungkin dalam konsep metode penelitian ya kita lakukan uji validitas data. Nah, itu adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Nah, berikutnya adalah sebuah riwayat ya terkait dengan bagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda bahwa yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah ya, akan ada seorang laki-laki yang lewat ya, akan lewat seorang laki-laki dari ahlul jannah, dari penduduk surga. Nah, Nabi menyebutkan sampai 3 kali di majelis yang berbeda. Nah, berarti kan udah yakin, udah pasti bahwa laki-laki itu adalah, ya ini sabda Nabi ya, itu adalah rojulun min ahlil jannah. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran gitu ya. Ini apa sih tanda-tanda dari penduduk surga itu ya? Maka kemudian beliau Abdullah bin Amr bin Al-As itu menginap di rumah laki-laki itu selama 3 malam, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak menemukan satu ibadah yang spesial. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ya fa'aqtadi bika falam aroka ta'malu kabiron amal. Saya nggak melihat ada amal yang besar, amal yang spesial, yang berbeda dengan yang lainnya. Ya maka laki-laki ini mengatakan ya saya seperti biasa, ya ma huwa illa ma ra'ait. Ya saya ya kayak seperti yang Anda lihat seperti ini gitu kan ya. Maka kemudian hampir putus asa, kemudian mau kembali Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian laki-laki itu kembali lagi menyampaikan bahwasanya qala ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fin nafsi ghalla li ahadin minal muslimin. Jadi ya saya seperti ini, jadi ibadah itu biasa saja gitu ya. Tetapi ya saya itu tidak pernah ada dalam diri saya, dalam jiwa saya itu rasa iri, ghilla ya, ghilla atau ghalla artinya itu iri, dengki gitu ya kepada kaum muslimin.
wala akhsiduhu ala khairin a'tahullahu iyyahu. Dan saya juga tidak pernah memiliki rasa hasad kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang lain. Nah, maka kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, hadhil lati balagati bika wa hiya lati la nutik. Oh, ini ternyata salah satu dari tanda-tanda ahlul jannah, penduduk surga, ya, yaitu orang yang hatinya itu tidak pernah dengki, syirik, tidak pernah juga hasad dengan orang lain, tidak ingin agar nikmat orang lain itu hilang dan lain sebagainya, ya. Konteksnya di sini adalah sebuah proses di mana penelitian itu dilakukan. Kalau mau mengikuti istilahnya itu perkembangan dari metode penelitian, ini Abdullah bin Amr bin Al-As melakukan metode post positivisme dengan pendekatan etnografi, gitu ya, karena melihat langsung, ya, bahkan ya istilahnya itu bergaul ataupun juga bersama-sama dengan laki-laki itu, gitu ya, artinya melihat secara dekat dan langsung, gitu ya. Nah, hasilnya ini bahwasanya ternyata ketemu juga bahwa laki-laki itu kenapa disebut sebagai ahlul jannah, penduduk surga, karena hatinya itu bersih, tidak pernah ada rasa hasad, dengki, syirik kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya sebagai sebuah dari ayat dan hadis ini sebenarnya sebagai motivasi bagi kita bahwa metode penelitian yang kita lakukan, yang kita pilih, sejatinya sangat terkait dengan keyakinan, dengan akidah, dengan tauhid, dengan spiritual, dengan ideologi kita. Ya, makanya ada paradigma yang menjadi dasar bagi sebuah metode penelitian. Ya, and kita akan bahas tentang periodisasi dari ilmu pengetahuan, kemudian juga pengertian dari paradigma, ya, paradigma penelitian itu sendiri, kemudian juga positivisme, kemudian post positivisme, kemudian juga ada tekniknya atau pendekatannya dalam mixed method yang berkembang saat ini, and how about Islamic research approach, ya. Kita akan bahas dan diskusi topik-topik ini. Nah, saya mulai dengan sebuah periodisasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini menarik, ya. Kenapa? Karena memang ketika level S1 ataupun S2 sering sekali tadi hanya langsung menggunakan metode yang digunakan oleh atau yang disarankan oleh dosennya. Oke, Anda menggunakan kuantitatif saja atau Anda menggunakan kualitatif. Anda menggunakan kuantitatif berarti menggunakan variabelnya kalau S1 ya pengaruh X1 terhadap Y, X terhadap Y. Kalau S2 itu ya pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 serta X2 secara simultan terhadap Y, ya. Atau Anda pakai kualitatif, Anda pakai case study saja, atau mungkin Anda menggunakan grounded theory, atau menggunakan fenomenologi, atau menggunakan etnografi, atau mungkin menggunakan library research misalnya. Ya, itu saja tanpa melihat dari awalnya sebenarnya seperti apa. Ya, kenapa muncul istilah positivistik atau positivisme? Kemudian kenapa muncul post positivisme? Ya, tadi siang saya juga membuat webinar juga, ada pertanyaan menarik gitu. Ketika kemudian kenapa mesti dipertentangkan antara positivisme dengan post positivisme, gitu ya? Sejatinya bukan dipertentangkan, tapi itu adalah kronologi dari perkembangan, ya, ilmu pengetahuan yang masing-masingnya memang memiliki karakter tersendiri, gitu ya. Nah, kita lihat misalnya, ya, mulai dari periode klasik, ya, di mana di sini filsafat klasik itu sangat mempengaruhi sekali, sangat berpengaruh sehingga kemudian dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ya. Dalam hal ini kita mengenal ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, dan juga Plotinus dan yang lainnya. Artinya bahwa pada masa itu sebenarnya mulai muncul tuh, ya, bagaimana sebuah kebenaran itu bukan hanya yang dilihat oleh panca indera, ya kan, ya. Nah, selama ini kan kalau kita lihat tadi, kalau umpamanya di masa mungkin praklasik gitu ya, itu muncul apa, kebenaran itu yang nampak oleh panca indera, gitu ya. Kita sudah sering bahas tuh dalam epistemologi ilmu pengetahuan, ya, bahwa misalnya apakah air laut itu atau apakah lautan itu warnanya biru, ya, kalau kita lihat ya warnanya biru, gitu ya. Apakah langit itu warnanya biru, ya langit itu ya biru, gitu kan, ya. Nah, itu tapi kan itu adalah kebenaran panca indera. Nah,
kemudian pada masa filsafat klasik awal ini, ya periode klasik ini mulai dibuka bahwa warna biru itu dia bukan gitu ya, bukan warna asli dari lautan ataupun langit gitu ya. Nah, demikian juga bahwa bumi itu bukan pusat dari tata surya, tetapi heliosentris gitu ya. Nah, kemudian muncul dari situ. Nah, kemudian dari sini ini berlangsung antara abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Jadi kita tahu sebelum itu ya semuanya masih serba sifatnya itu legend, bukan legend yang mitos gitu ya, serba mitos gitu ya. Misalnya matahari dari timur ke barat gitu ya, itu adalah dibawa oleh seorang dewa misalnya. Kemudian juga kepercayaan bahwasanya bumi itu ya seperti di atas kura-kura atau penyu gitu ya, di atas punggung penyu gitu ya. Kemudian mungkin pelangi itu adalah adalah selendang ataupun tangga dari para bidadari dan sebagainya lah ya, kepercayaan-kepercayaan yang mengandung unsur mitos. Nah, kemudian di sini muncul periode klasik. Nah, berikutnya adalah periode abad pertengahan, di mana pada masa filsafat abad pertengahan ini yaitu adanya hegemoni dari gereja yang sangat kuat, sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu akhirnya tunduk kepada dominasi gereja. Ya, di sini ada Scotus Erigena, kemudian juga ada Santo Anselmus, ada Roselinus, dan juga Santo Thomas Aquinas. Jadi hukum gereja itu menjadi ataupun doktrin dan juga semua hal terkait dengan yang keluar dari gereja itu adalah yang maha benar, sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu dianggap ya kalau yang bertentangan gereja itu berarti tidak benar. Makanya kita tahu ada Galileo yang kemudian dihukum mati karena menganggap bahwasanya heliosentris, bahwasanya matahari itu adalah pusat dari tata surya, bukan bumi. Nah, ya kan? Nah, dari situ kemudian kita pahami yang berikutnya adalah yang disebut dengan periode dari abad modern. Nah, dari sini sebenarnya kita mulai mengenal apa yang disebut dengan rasionalisme, kemudian empirisme, kemudian idealisme, sampai kepada positivisme. Nah, kita lihat nih, jadi positivisme itu tokoh-tokohnya ada Copernicus, kemudian Kepler, ada Galileo juga, Descartes, Newton, dan Immanuel Kant. Ya, nah di sini kenapa? Karena mencoba mengembangkan dari ilmu pengetahuan itu ya, jadi terpisahnya ilmu pengetahuan dari filsafat. Jadi filsafat itu dia hanya jadi dia hanya semacam, walaupun awalnya itu the crown of science gitu ya, tapi kemudian dia menjadi terpisah dari ilmu pengetahuan, bahkan cenderung ya soalnya itu nggak ada hubungannya gitu, padahal berdasarkan histori jelas sekali filsafat itu dia menjadi induk atau menjadi asal dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, dari sini kemudian munculnya ilmu baru yang mandiri, dan itu kemudian nanti dikuatkan dengan adanya revolusi industri di Prancis sana atau di Eropa sana gitu ya. Nah, dari sini kemudian masuklah kepada periode abad kontemporer, di mana filsafat kontemporer itu kemudian menemukan setelah revolusi Prancis tentu ya degradasi lingkungan, disrupsi, kemudian juga berkembangnya berbagai ilmu baru, dan juga disinilah muncul post-positivisme ya, ketika masa dari positivisme bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang memang dapat diukur dengan angka gitu ya, dan itu dianggap sebagai sebuah puncak dari kebenaran ya, maka kemudian di sini kita melihat bagaimana ternyata kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang bisa dihitung oleh angka, bahkan banyak kebenaran yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, kita lihat ya, bagaimana misalnya nih, kalau ini kembali ke awal juga tentang bagaimana Auguste Comte itu kemudian menyebutkan tentang perkembangan dari intelektual ya, mulai dari teologis. Nah, ini hati-hati nih ya, ketika bicara tentang ini ya, ini kita sebagai seorang muslim itu harus betul-betul kritis gitu ya. Tidak menerima begitu saja gitu. Ini sebuah pendapat Auguste Comte menyatakan bahwasannya perkembangan dari intelektual manusia itu ya mulai dari teologis ya, dianggapnya ini kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap dewa-dewa dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk ke metafisik ya, sesuatu juga yang masih supranatural, sampai sesuatu yang positifis gitu ya, sampai yang sesuatu yang memang nyata, yang real, yang bisa dicerna oleh panca indera. Yang tidak bisa dicerna oleh panca indera maka dia bukan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini masih pendapat tentu saja ya, dan kita sebagai seorang muslim sangat mungkin untuk bisa membantahnya. Nah,
Apa tadi yang disebut dengan teologis? Teologis itu adalah tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas manusia, ya. Makanya di masyarakat itu masih ada tuh keyakinan misalnya animisme, politeisme atau monoteisme gitu ya. Monoteisme mereka masukkan ini pendapatnya tadi August Comte ya. Jadi mereka percaya bahwa segala sesuatu benda, kemudian apalagi binatang gitu itu memiliki jiwa. Nah, bagaimana dengan Islam nih? Kita lihat ya. Kemudian berikutnya ada tahap metafisis di mana manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan. Jadi sesuatu itu ya dianggap memiliki kekuatan tersendiri, memiliki sesuatu yang mewakili yang tidak dari sisi fisik. Nah, biasanya yang paling contoh mudah itu adalah manusia. Ini kan manusia ya, kita semuanya manusia. Yang hadir di sini itu adalah fisiknya. Ya, wallahu alam apakah jiwanya itu hadir juga nih. Kalau sadar dia belajar berarti dia memang hadir ada. Tapi kalau mamanya tidak berarti ya hanya fisiknya saja, hanya raganya saja. Nah, pertanyaannya, apakah manusia itu memang terdiri dari dua gitu ya, adanya raga dan fisik gitu ya, itu bisa dipisah dan nanti akan terpisah. Ini biasa kritik terhadap agama biasanya ya. Nah, kemudian ini jadi metafisik sesuatu yang ada di luar fisik gitu ya. Jadi dia ya non fisik lah atau metafisik gitu ya. Nah, di tahap yang ketiga yaitu tahap positif di mana manusia itu mulai berpikir secara ilmiah berdasarkan sains. Dan lagi-lagi ya saya selalu katakan jangan terjebak dengan istilah ilmiah dan juga sains karena definisi ilmiah di sini dan juga sains yang dimaksud itu adalah sainsnya positivisme di mana segala sesuatu adalah yang bisa dicerna oleh panca indera dan diukur dengan apa? Diukur dengan angka atau numbers gitu ya. Nah, ini adalah positivisme. Nah, kembali ke tadi. Jadi tahapan ilmu pengetahuan dalam konteks yang berkembang saat ini ya belum tentu benar ya, kita boleh kritik nih ya. Jadi yang ada itu adalah dari mulai dari mistisisme. Ya kata-kata mistis konteksnya ini dalam kacamata Western itu adalah apa? Sesuatu yang tidak nampak gitu ya, sesuatu tidak nampak yang magic lah gitu ya, yang tidak kelihatan gitu ya. Kemudian lanjut ke rasionalisme ya, kemudian ke empirisme. Rasionalisme itu nanti salah satunya tadi dengan segala sesuatu itu adalah dengan apa? Dengan angka gitu ya, ataupun juga logika. Sementara empirisme ya lebih kepada sesuatu yang memang nyata yang ada di masyarakat ya. Kemudian muncullah di sini ada dua istilah sehingga jangan ini kan nih kalau kuantitatif dia itu apa? Ilmiah ya, kuantitatif positivisme ukurannya adalah atau namanya adalah kebenaran ilmiah. Sementara post positivisme dengan kualitatifnya dia namanya adalah kebenaran alamiah. Mudah-mudahan bisa memahami nih perbedaan antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran alamiah. Apakah yang ilmiah itu alamiah? Belum tentu. Apakah yang alamiah itu ilmiah? Belum tentu juga. Apalagi nanti kalau kita tambah dengan apa? Ilahiyah yang selalu saya sampaikan. Jadi kita boleh tambahkan satu, ada kebenaran ilmiah dengan paradigma positivisme, ada kebenaran alamiah dengan paradigma post positivisme, dan ada kebenaran ilahiyah dengan paradigma Islam. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ini juga berbicara tentang mungkin ada yang selalu bertanya nih tentang apa sih beda antara kuantitatif dengan kualitatif. Kita lihat ya, mulai dari nomor satu ini adalah teori ya. Dari teori itu kemudian direview, dilihat ya. Dilihat apakah teori ini tuh bisa diterapkan atau bisa berlaku pada suatu objek penelitian ya, maka kemudian dirumuskanlah hipotesis atau hipotesa ya. Nah, untuk merumuskan hipotesa ini berikutnya tentu saja adalah harus dikumpulkan data ya atau datumnya. Datanya ini kalau kuantitatif berarti dia menggunakan apa? Kuesioner atau angket. Nah, kemudian data ini tentu saja dia harus dianalisis. Nah, menganalisisnya itu menggunakan apa? Nah, kalau menurut saya ini yang paling penting. Ya, jadi ketika Anda sudah mendapatkan data dalam penelitian, ya
teknik apa yang dilakukan untuk menganalisisnya, gitu ya. Nah, dari analisis yang benar dengan penggunaan teknik yang benar juga, maka kemudian disimpulkanlah apa namanya itu konklusi ataupun simpulan. Nah, dari simpulan ini kemudian kita bisa mengambil sebuah hipotesis kembali, ya, kemudian bisa melahirkan sebuah teori. Ya, jadi kalau kuantitatif dia hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6, ya, sampai ke konklusi. Ini namanya metode penelitian kuantitatif, ya. Sedangkan kalau kualitatif dia mulainya dari yang A. Lihat mana yang ada di sini, dari data dulu. Kenapa? Karena dia turun ke lapangan, ya, kemudian data itu dianalisis, ya, kemudian disimpulkan. Dari disimpulkan itu kita bisa merumuskan sebuah hipotesis atau sebuah teori yang nantinya teori itu akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kalau masih bingung, kita bisa diskusi bersama. Tenang saja ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ketika bicara tentang paradigm ataupun paradigma, ini adalah cara ataupun pola berpikir seseorang. Dalam hal ini adalah peneliti. Ya, ketika seorang peneliti itu memiliki paradigma misalnya positivisme, maka dia akan berkeyakinan bahwasanya kebenaran itu selalu yang bisa dicerna oleh panca indera dan dikuatkan, ya, dengan analisis yang datanya itu adalah sebuah angka. Nah, itu adalah positivisme. Sementara post-positivisme ya akan berkeyakinan bahwasanya cara pikirnya, pola pikirnya adalah bahwasanya kebenaran itu adalah sesuatu yang ada realitas di masyarakat dan masyarakat menganggapnya, meyakininya sebagai sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran, gitu ya. Sementara dalam Islam tentu saja pola pikir ataupun mindset ataupun paradigmanya adalah bahwasanya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya, kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fala takunanna minal mumtarin. Sehingga ya paradigma itu adalah kerangka berpikir atau mungkin mindset, worldview, cara berpikir, ya. Ini ada beberapa teori yang menyebutkan tentang definisi dari paradigma, ya. Yang pertama ada Thomas Kuhn yang menyebutkan bahwasanya paradigma itu adalah the structure of scientific revolution, di dalam bukunya ini, sebagai sebuah apa? Landasan berpikir, konsep dasar ataupun landasan berpikir yang digunakan atau dianut sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya, ya. Sebenarnya dari definisi yang diberikan Thomas Kuhn itu sangat jelas sekali bahwa paradigma itu akan sangat memengaruhi dari teori dari ilmu yang dihasilkan dari seorang peneliti. For example, misalnya kita mengenal misalnya ada teori tentang evolusi, ya. Kenapa muncul teori evolusi? Oh, karena paradigmanya itu adalah materialisme, bahwa segala sesuatu yaitu adalah sebab akibat, kausalitas, sehingga kemudian adanya di sana itu susunan dan juga struktur yang berpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah teori tentang evolusi, ya. Itu bisa kelihatan. Kenapa sih kemudian misalnya teknologi sekarang ini ya cenderung mungkin misalnya yang terbaru lah ya, yang AI misalnya, artificial intelligence, ya. Kenapa mereka kemudian memiliki juga apa keyakinan-keyakinan dan juga pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita sebagai seorang Muslim? Jawabannya jelas, ya, karena yang menciptakan, yang membuat dari artificial intelligence itu adalah juga orang yang memiliki paradigma, ya. Bahkan ya kalau kita menonton TV misalnya gitu ya, film misalnya, ya, kemudian juga kita membaca buku gitu ya, itu akan kelihatan sekali sebenarnya pesan apa yang disampaikan, kemudian paradigma apa yang kemudian diusung atau dibawa. Nah, ini biasanya selalu saya ceritakan di kelas nih, ya, bagaimana misalnya film misalnya The Guardian of Galaxy misalnya gitu ya, itu kenapa sih muncul film itu gitu ya? Oh, ternyata itu dari sebuah worldview, dari sebuah paradigma bahwasanya sumber daya dari alam ini terbatas, ya, ya, sehingga kemudian apa, karena sumber daya alam terbatas sementara manusia itu jumlahnya sangat banyak gitu ya, sehingga mau tidak mau ya manusia itu harus dikurangi gitu ya, manusia itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, mungkin tersisa kalau di misalnya kalangannya
misalnya kelompok-kelompok yang tertutup itu, society itu biasanya mereka disisakan menjadi 500.000 orang misalnya, kalangan Illuminate ya dan yang lainnya, Iluminasi gitu ya dan sebagainya. Itu adalah sebuah paradigma, termasuk sebenarnya keyakinan kita. Misalnya ketika kita bekerja kemudian mendapatkan rezeki, paradigma kita itu apa? Ya sekarang itu cenderung orang lebih ke pragmatis gitu ya, pragmatis dan materialis ya, di mana semuanya tentu saja diukur dengan uang, dengan kontribusi dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu betul-betul berhati-hati gitu ya. Itu yang pertama, Thomas Kuhn. Yang kedua adalah Robert Frederick yang menyatakan bahwasanya paradigma itu adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realitas sehingga dapat menentukan cara menangani realitas tersebut. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan seperti ya keyakinan, ya cara pandang dan juga alam bawah sadar kita ya tentang alam semesta ini ya, tentang alam raya ini. Misalnya begini, ketika seseorang itu berjalan kemudian dia misalnya kesandung misalnya gitu ya, kakinya tersangkut dengan batu misalnya gitu ya. Nah, pasti akan kelihatan orang dengan paradigma misalnya yang Islami atau mungkin yang materialisme atau mungkin yang pragmatisme itu akan kelihatan. Demikian juga misalnya orang itu dalam keadaan darurat misalnya ketika orang di jalan kemudian misalnya qadarullah misalnya tabrakan misalnya gitu ya. Nah, apa pertama yang dilakukan? Nah, itu dia akan kelihatan sekali, akan nampak sekali gitu. Jadi paradigma artinya worldview, cara pandangnya ya. Ini sangat banyak sekali. Terakhir dari Guba yang menyebutkan bahwasanya paradigma itu sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Jadi keyakinan dasar. Kalau kita kan yakin ya, sebagai seorang muslim itu yakin Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah, sehingga apapun yang kita lakukan ya, penelitian apapun yang kita lakukan tentu saja didasarkan kepada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin ya, ilahu wahid walahul asmaul husna. Nah, dari situ itu sudah kelihatan. Kalau umpamanya orang yang memiliki paradigma yang materialisme misalnya atau positivisme misalnya, oh ya udah, semuanya diukur dengan materi atau benda, semuanya berdasarkan pada benda dan sebagainya. Oke, ini adalah pengertian dari paradigma yang pertama. Ada paradigma yang kedua juga biar lebih jelas lagi sebenarnya nih ya. Saya ambil dari Platon nih 75 menyebutkan bahwasanya paradigma itu adalah sebuah pandangan dunia, sebuah sudut pandang umum dan atau cara menguraikan kompleksitas dunia nyata. Ya, misalnya nih, ya kita semuanya alhamdulillah sebagian besar adalah mahasiswa di program Pascasarjana Street Sirojul Falah. Ya, coba kita perhatikan paradigma apa yang kemudian muncul dari kita itu belajar di Street Sirojul Falah. Pasti akan kelihatan ya. Yang pertama mungkin ada yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, Masya Allah ya, pokoknya saya mau belajar aja lah, dapat ijazah atau enggak, atau mungkin mau master atau enggak, yang penting saya belajar gitu ya. Ada juga yang mungkin saya mah belajar ini aja lah, santai aja, yang penting nanti lulus dapat gelar ijazah gitu ya. Ada juga mungkin udahlah, udah jarang masuk, udah jarang ngerjain tugas gitu, tahu-tahu udah selesai, dosennya baik ini gitu ya, dikasih. Nah, itu adalah paradigma gitu, cara berpikir dia itu. Ya udah, kalau namanya kuliah ya kita yang penting dapat inilah ilmu, udah bisa cari di mana-mana. Itu juga, itu adalah paradigma, mindset, cara berpikir juga gitu ya. Tapi kalau saya kuliah di sini, nah saya mau belajar Bismillah gitu ya. Kemudian juga ini adalah tadi mansalah katorikon yaltan subihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikon jannah misalnya. Nah, ini juga warid faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin gitu ya. Maka ya udah Bismillah, insya Allah kalau ijazah itu ya bonus gitu ya. Ilmu ya ini Masya Allah, mudah-mudahan ini bagian dari banyak sekali ilmu yang kita bisa lakukan. Nah, itu adalah paradigma. Ya termasuk mungkin paradigma itu kelihatan misalnya, mohon maaf nih, misalnya ada yang orang yang menikah gitu ya, kemudian ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak satu, ada yang punya anak tiga, ada anak kelima, anak ketujuh, itu kan muncul dari sebuah paradigma. Kenapa orang anak itu ada yang banyak gitu ya, ada yang lima, atau mungkin ada juga yang anaknya itu cuma satu atau dua gitu ya.
Nah, itu adalah cara melihat bagaimana paradigma gitu ya. Makanya paradigma itu akan sangat mempengaruhi dari seseorang, termasuk juga dalam proses penelitian. Nah, dalam paradigma itu ada elemen-elemennya. Yang pertama itu adalah ontologi, kemudian epistemologi, dan juga metodologi. Nah, ini kayaknya nanti banyak sekali videonya tentang ontologi. Itu adalah dari hakikat sesuatu, keberadaannya. Kemudian yang kedua itu adalah epistemologi, yaitu teori tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi, yaitu cara mendapatkan ilmu dari kebenaran itu. Kalau filsafat itu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Tapi kalau dalam paradigma itu ada ontologi, ada epistemologi dan juga metodologi. Itu ya. Oke, kemudian nah, ini minimal itu ada dua, walaupun ini adalah teori yang berkembang dalam dunia sains, ilmu pengetahuan saat ini, di mana metodologi penelitian itu muncul dari yang namanya positivisme. Ya, ontologinya itu adalah apa? Realitas objektif dan tunggal. Jadi kebenaran itu ya yang bisa diukur dengan angka, dan itu dia ya tunggal, itu satu itu gitu ya, yang lainnya salah gitu ya. Nah, sementara kalau yang post-positivisme, realitas subjektif dan jamak, artinya dia banyak, tidak mesti satu gitu ya. Jadi kenapa? Karena didasarkan kepada sebuah realitas yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan. Kemudian secara epistemologinya bahwa kuantitatif itu sifatnya itu deduktif dan bebas nilai ya. Nah, bebas nilai di sini ya, free values-nya itu tentu saja dia keduanya sebenarnya tidak pernah berbicara tentang Islam. Kenapa? Karena sejak awal baik positivisme ataupun post-positivisme adalah menihilkan adanya agama. Kalaupun sekarang agama itu menjadi bagian dari objek dalam penelitian, tadi lagi-lagi dia hanya sebagai objek. Ya, makanya saya selalu sampaikan tugas kita nih untuk melakukan sebuah riset berbasis tentu saja tadi paradigma Islam dan juga Islamic Research Approach ya. Sementara aksiologinya itu dalam bentuk apa general ya, walaupun nanti faktanya dalam penelitian dosen itu penelitian mahasiswa selalunya dia bukan general tapi parsial ataupun juga general yang terbatas pada lokus penelitian tertentu ya. Sementara kalau post positivisme dia lebih sifatnya adalah lokal, partikular, dan juga ideografik. Ya, artinya pada wilayah-wilayah tertentu dia tidak bisa mengeneralisasi. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, ini saya ambil dari pemikiran dari Profesor Dr. Deddy Sri Ahimsa dari UGM. Ini sebenarnya tentang bagaimana sebuah penelitian itu yaitu tersusun dari sebuah asumsi dasar, basic assumption-nya, kemudian juga values-nya, termasuk juga model, artinya sesuatu yang kita pikirkan. Ya, baru dari situ akan ada muncul masalah yang akan diteliti. Nah, ini biasanya sering sekali ya kalau umpamanya kita bicaranya yang ideal ya. Sering sekali mahasiswa itu, udah saya mau meneliti ini gitu ya. Padahal itu bukan sesuatu yang istilahnya itu layak untuk diteliti. Artinya sudah terlalu banyak penelitian itu, atau mungkin nggak perlu diteliti pun sudah jelas gitu ya, sudah jelas gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi. Kenapa? Karena masalah yang diteliti itu tidak didasari oleh model, kemudian values, dan juga basic assumption-nya. Nantinya menjadi kemudian konsep yang dirumuskan, kemudian metode penelitian yang digunakan pun tidak tepat, apalagi juga metode analisisnya, hasil analisisnya, teori yang muncul pun itu bisa bias atau bias gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kita melihat bahwa di bagian bawah ini adalah sesuatu yang tidak selalu eksplisit, jadi implisit, nggak kelihatan. Ya, ini Anda mau meneliti apa nih gitu ya. Nah, kemudian yang kelihatan itu adalah yang di bagian atasnya, rumusan penelitiannya, kemudian konsep-konsepnya, metode penelitiannya, menganalisisnya, dan yang lainnya. Ini saya masih banyak sekali nih ya, ini 45 nih. Ini unsur-unsur dalam paradigma ya, dari basic assumption-nya, kemudian values-nya atau atos-nya, saya agak percepat nih ya. Kemudian ini modelnya, serta masalah yang diteliti atau problem statement ya, academic problemnya,
kemudian juga ini ada konsepnya, keywordnya, kemudian method of research-nya, kemudian method of analysis-nya gitu ya, sampai kepada teori yang dihasilkan dan juga representation dari apa yang ada dalam sebuah penelitian. Oke ya, itu tadi dari Profesor Dr. Sri Dedi Srahimsa terkait dengan metode penelitian yang menjadi dasar. Jadi peneliti itu bukan hanya bukan hanya menyelesaikan S1 atau S2 atau S3 gitu ya. Bukan juga hanya sekadar memilih metode penelitian yang digunakan, tetapi metode penelitian itu adalah aktivitas yang tentu saja harus didasari kepada paradigma ya, kita sebagai muslim paradigma Islam gitu ya, kemudian riset metodologinya, metodenya pun yang digunakan juga selaras gitu ya. Kenapa? Karena pilihan paradigma itu akan mempengaruhi, tapi orang itu udah jarang gitu, apalagi kalau yang S1 S2 biasanya udahlah praktis saya langsung pakai metode apa, udah seperti itu ya, padahal itu mesti kita kembangkan gitu ya. Baik, nah ketika bicara tentang paradigma positivisme, ini berarti adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Saya kasih bold di situ ya, tidak berkaitan dengan metafisika. Ingat ya, jadi yang namanya positivisme itu tidak pernah membahas tentang metafisika, tidak pernah membahas tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang ada di luar dari panca indera itu. Ya, jadi positivisme juga menurut August Comte mengatakan bahwa cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains, dan tadi sains itu adalah sebuah pengetahuan yang hanya bisa dicerna oleh panca indera. Sementara agama misalnya dia bukan termasuk sains. Ya, jadi positivisme adalah aliran pemikiran menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam yang empiris itu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak ya dari misalnya kognitif yang dari studi filosofi dan juga metafisik. Ini panjang sebenarnya ya, bicara tentang positivisme ini ada kelebihannya ya, kemudian juga dari sisi ada kekurangannya juga ya. Jadi positivisme itu dia karena angka, jadi dia sangat rigid dan kaku ya, tidak bisa melihat sebuah perubahan ataupun juga apa yang ada di dalam diri manusia dan juga masyarakat ya. Ada beberapa tokoh-tokoh yang tadi yang sudah disebutkan di awal. Sementara post positivisme itu lebih melihat bagaimana sebuah realitas itu ada sebanyak mungkin pada waktu yang sama, penekanan dititikberatkan pada temuan baru dan verifikasi teori. Ya, jadi positivisme itu lebih kepada manusia itu mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Ya, jadi ya memang ininya berbeda gitu ya. Jadi kalau positivisme itu kuantitatif dengan sainsnya gitu ya, ilmiahnya tadi itu, sementara post positivisme dengan post positivismenya dengan kualitatifnya, dengan kebenaran yang sifatnya itu adalah ilmiah, maaf tadi bukan ilmiah tapi alamiah. Asumsinya adalah bahwa kebenaran dari pengetahuan hanya sebuah asumsi yang belum bisa dikatakan mutlak kebenarannya. Ya, sehingga kemudian melalui penelitian kita bisa menjadikan sebuah proses untuk mengklaim suatu asumsi untuk kemudian asumsi tersebut dikembangkan menjadi sebuah klaim yang lebih kuat dan berdasar. Ya, ini memang kajian-kajian sangat teoritis, tapi menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, di mana kita bisa mengenal misalnya ada tadi positivisme, kemudian juga konstruktivisme, kemudian pragmatisme, ada subjektivisme sampai teori kritis ya. Dan lagi-lagi itu semua adalah yang dipelajari dari sumber-sumber yang memang from other Islamic civilization gitu ya. Jadi ya kuluna rodun mardudun gitu. Jadi boleh diterima dan juga boleh ditolak. Misalnya ini ya, post positivisme argumentasinya itu adalah perbedaan ilmu alam dan manusia. Tindakan manusia tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi ini lebih kepada tadi ilmu humaniora, kalau tadi ilmunya adalah ilmu yang pasti gitu ya, sementara kalau yang post positivisme ini adalah manusia, karena manusia itu sulit untuk ditebak gitu ya. Nah, nanti ontologi itu adalah bentuk critical realism dan juga
triangulasi. Nanti untuk validitas datanya pun dia akan berbeda. Ya, ini asumsi dasar dari postpositivisme bahwa fakta itu tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Ya, jadi fakta itu kenyataan itu dia nggak bebas nilai, nggak semuanya, pasti dia ada teorinya, ada dasar-dasar yang menguatkannya itu. Ya, ini beberapa terkait dengan apa positivisme, ya, kemudian paradigma rasionalisme juga terkait dengan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dengan mengandalkan pemikiran atau rasional. Ya, ini juga menjadi karakter dalam sebuah paradigma, ya, bicara tentang rasionalisme, ya, ini dari efek rasionalisme, ya, kemudian juga minimal kita mengenal ada beberapa contoh dari sebuah paradigma khususnya yang menjadi landasan bagi metode penelitian. Sebenarnya bukan hanya metode penelitian, tapi semua bidang ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada sebuah paradigma yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga cara berpikir kita itu akan sangat dipengaruhi oleh apa? Cara berpikir kita banyak dipengaruhi oleh ya input-input yang ada dalam diri kita, sehingga mungkin seseorang itu akan lebih bebas dalam berpikir, satunya lagi mungkin dia terikat dengan satu pendapat gitu misalnya gitu ya. Nah, itu muncul dari sebuah paradigma. Nah, sebenarnya ya kembali kepada masing-masing ya, nanti tinggal disiplin ilmu apa yang akan diteliti sehingga mungkin kita bisa menemukan sebuah kebenaran, dan kebenaran sendiri yang kita dapatkan itu sifatnya memang apa parsial ya, jadi tidak global, termasuk juga tadi yang positivisme, walaupun dia itu bisa mengeneralisasi tapi faktanya dalam sebuah penelitian itu dia sangat terbatas karena memang dibatasi oleh sebuah ya ilmu pengetahuan, dibatasi oleh dari sekatan-sekatan yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Oke, masih ada 9 menit nih kayaknya ya. Mungkin kita bisa diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya paradigma ini mempengaruhi dari metode penelitian. Oke, silakan Pak Eko nih, biasanya nih mau nanya, silakan Eko, tapi waktunya kurang banyak nih kayaknya ya, nanti lagi salah. Silakan Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Saya doakan mudah-mudahan Pak Dokter selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berangkat haji lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Dokter, di awal Pak Dokter cerita tentang masalah penelitian, menyebutkan kurang lebih saya simak 3 buah dalil dengan ungkapan ada ungkapan fatabayanum. Mungkin kalau pakai bahasa saya, ketika kita ingin melihat kualitas ibadah seseorang, kita bisa bermalam di rumahnya, meneliti keadaan dia seperti itu. Kemudian Pak Dokter, di sisi yang lain, bisa atau tidak kita mendapatkan data yang benar, tapi kita tidak terlibat langsung. Misalnya kita ingin meneliti kehidupan pelacur, tapi kita harus tidak jadi pelacur. Meneliti keadaan perang, tapi kita tidak ikut berperang. Kita ingin tahu kehidupan suku Asmat, tapi kita enggak terlibat di dalamnya menjadi suku Asmat. Saya minta penjelasan dari Pak Dokter, tambah penjelasan hal seperti ini. Bisakah kita mendapatkan data yang valid, tapi kita tidak terlibat langsung di dalamnya? Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya ada feedbacknya nih, jadi dialog gitu ya. Jadi bukan hanya bertanya saja. Pertanyaannya saya balik tanya lagi Pak Eko. Nah, misalnya data apa yang mau dicari? Karena jawabannya itu adalah bisa dilakukan, tapi bisa iya, bisa tidak, tergantung kepada data apa yang Anda cari. Misalnya tadi ya terkait dengan kita ingin mengetahui suku Asmat misalnya, maka kita bisa cari dari literatur. Selama literaturnya itu valid, kita bisa menemukan bagaimana kebudayaan mereka. Kemudian juga kehidupan misalnya, atau kejadian perang misalnya, dengan membaca kita sirah misalnya, perang Badar misalnya, selama sumbernya itu valid, maka kita bisa mendeskripsikan secara detail. Ya, setidaknya itu biasa mereka bisa mendetailkan dari peristiwa perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dan lain sebagainya. Dan itu juga benar betul selama
datanya itu valid ya. Tetapi kemudian maka yang dicari itu yang kita mau rumuskan itu apa gitu. Misalnya tadi di WTS misalnya gitu, apa yang mau kita cari gitu ya. Nah di situ bedanya karena kita memiliki paradigma Islam, tentu saja ada batasan-batasannya. Nah batasan syariat itulah yang membedakan dengan penelitian yang di luar Islam dengan Islam. Ya ketika kemudian apakah mentang-mentang misalnya penelitian kemudian kita bisa masuk ke lokalisasi gitu ya, kemudian kita apa namanya di situ gitu ya. Nah, seperti apa? Tentu saya kalau menurut saya tidak seperti itu. Ya, persentuhan misalnya gitu ya. Nah, itu kita batasi dengan Islamic Research Approach gitu ya. Nah, kemudian kalau kalau untuk mengetahuinya bagaimana? Ya, tadi jawaban yang pertama kan bisa gitu kan ya. Jawaban yang kedua, dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggambarkan secara enik dari makna apa sih sebenarnya yang mereka rasakan itu, apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan gitu ya, sehingga itu perlu bukan bergaul ya, artinya itu bersama dengan mereka, hidup dengan mereka, memahami apa sih sebenarnya yang ada dalam ini mereka itu dengan pendekatan etnografi. Tentu saja dia akan lebih makna yang dicari itu betul-betul betul-betul memang apa adanya, alamiah, tidak ada settingnya. Jadi jawabannya bisa bisa iya gitu ya, bisa tidak. Tapi bukan pelin-pelan, tapi tergantung kepada informasi atau data apa yang akan Anda cari. Ya, tadi kalau perang jelas, kemudian juga ketika mungkin suku juga Asmat dengan tadi, misalnya saya baca buku tentang bukunya misalnya Frederick itu tentang suku Baduy itu detail sekali dan itu benar gitu ya, karena memang faktanya seperti itu. Ya dari literatur review pun kita bisa dapatkan. Tapi kalau kita pengen lebih yang mungkin sekarang ini lebih aktual, maka kita perlu ke sana gitu. Tapi perlu ke sananya itu tidak yang pernah saya katakan itu ada beberapa orang-orang dari misalnya perguruan tinggi negeri yang mengatakan ya negeri Islam negeri biasanya mengatakan itu ya ketika Anda melakukan penelitian tanggalkan dulu agama Anda, kepercayaan Anda karena ingin mendapatkan yang objektif. Tapi saya berkeyakinan tidak seperti itu. Karena apa sih yang kita cari itu bukan sensasi juga ya, tapi sebuah kebenaran yang memang memiliki makna ya, yang memiliki misalnya manfaatnya. Kalau kita misalnya ingin tahu tentang kehidupan mereka ya tinggal interview saja. Interview kan tidak perlu mungkin holwat gitu kan, nggak perlu gitu kan ya. Mungkin tidak juga mesti berdua gitu kan ya. Itu tetap saja ada batasan-batasannya. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita belajarnya metode penelitian yang post positivisme kualitatif, tentu saja dia akan mengatakan ya udah harus bergaul dengan mereka, harus betul-betul memahami kehidupan mereka. Ya, itu yang kita batasi di situ. Nah, itu Pak Eko. Jadi apa yang mau diteliti apa? Misalnya coba kasih contoh satu yang lebih spesifik. Misalnya tentang pendidikan pelacur, kemudian tentang penghasilan dia. Ya kalau penghasilan kan jelas. Kalau Berapa kali dia penghasilan bertani misalnya. satu-satu. Kalau penghasilan, iya. Kalau Bisa penghasilan, Pak Dokter dengan tidak kita bisa terjun langsung seperti itu. Umpamanya seperti itu. ya Bisa betul. terbuka enggak dia kita nanya begitu, masuk kalau bahasa kampung saya itu. Bisa terbuka tidak dengan kita bertanya begitu. Terbuka. Di situ perlu adanya seni dalam meneliti tanpa melanggar syariat. Sudah banyak sekali penelitian seperti itu. Ya, sudah banyak penelitian seperti itu. Ketika kita nanya penghasilannya, tinggal tanya aja. Nah, nanyanya dia perlu pakai apakah terstruktur atau tidak terstruktur, atau mungkin interviewnya itu pakai deep interview gitu. Itu kita akan dapatkan. Kalau tadi tentang pendidikannya, itu bukan masalah utama, itu gampang didapatkan gitu. Didapatkan nanti dengan beberapa orang. Pendidikannya, kemudian pendapatannya, atau mungkin rasa hatinya gitu ya. Termasuk juga kenapa muncul seperti itu, sebab-sebabnya itu ya pakai post positivisme, pakai fenomenologi itu sudah ditemukan, itu sudah dapat mudah itu ya. Yang penting datanya itu valid, jangan bilang cuma wawancara dengan satu orang dibilangnya itu sama, tidak seperti itu. Ya, oke. Terima Kita kasih lanjut lagi nanti. Makasih banyak. Terima kasih Pak Hasbiala, silakan. Ya, siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mungkin sedikit yang tadi saya ambil kesimpulan dari
Pak Dokter ini mengenai penelitian yang bisa saya ambil kesimpulan tadi penelitian artinya adalah penyaluran hasrat ingin manusia dalam taraf keilmuan, Pak Dokter ya. Bisa gini Pak Dokter, untuk mencari kebenaran itu ada beberapa syarat. Mungkin yang pertama, apakah bisa disebut dengan secara kebetulan, pun ada juga trial and error, kemudian dengan cara otoritas dan tradisi, kemudian spekulasi dan berpikir kritis, Pak Dokter. Itu nanti untuk mencari kebenaran itu hal-hal seperti itu bisa dipertimbangkan Pak Dokter, maksudnya bisa diakui kebenarannya. Gimana Pak Dokter? Mengenai mencari kebenaran. Ya, betul. Ya Jadi Pak Dokter. begini, ya satu-satu biar ini. Jadi Ya. teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu ada beberapa jenis ya. Ada Ya. kebenaran yang tadi hanya bisa dicerna oleh panca indera, itu namanya ainul yakin gitu ya. Ya. Atau kebenaran yang itu bisa diperoleh melalui sains ilmu pengetahuan, itu adalah ilmu yakin. Tapi ada kebenaran yang hanya bisa diperoleh melalui kepercayaan iman dan agama, yaitu hakul yakin. Nah, sehingga untuk mencapai ainul yakin, ya, untuk mencapai ilmu yakin, untuk mencapai hakul yakin, masing-masing itu ada metode, ada caranya. Nah, dalam Islam, ya, ketiganya itu sangat mungkin. Ketiganya itu memang bisa digunakan. Makanya dalam metode, cara untuk mendapatkan ilmu dalam Islam itu kan ada pakai metode tajribi, ya kan? Tajribi itu eksperimen, tadi trial and error, betul. Tajribi itu dikembangkan. Trial and error, kemudian juga spekulasi, kemudian juga mungkin coba-coba gitu ya. Nah, ini kan kita bicara tentang semua ilmu pengetahuan. Misalnya contohnya begini, saya mau mancing nih gitu ya. Wah, saya mancing mau coba apa umpannya itu pakai apa tuh? Ya, anak katak misalnya gitu kan ya, atau mungkin cacing gitu ya, atau mungkin pelet gitu misalnya gitu kan. Nah, itu uji coba tuh, coba-coba gitu. Ya, atau mungkin sambil mancing sambil nyetel apa radio misalnya gitu. Nah, ada nggak pengaruhnya? Oh, ternyata ada nih. Jadi ikan itu salah satunya itu adalah apa dalam apa level tertentu suara itu bisa mengundang ikan gitu. Nah, itu namanya trial and error gitu ya. Nah, tapi kalau dalam agama kan dia bukan coba-coba gitu ya. Betul. Iya, betul. Nah, termasuk dalam sejarah gitu ya. Kemudian termasuk juga kebenaran yang sifatnya itu ilmu yakin tadi itu. Misalnya gitu ya, ada tidak puasa itu berpengaruh terhadap kesehatan misalnya. Itu kan perlu diteliti gitu ya, perlu diteliti. Termasuk juga dikembangkan misalnya. Ini bisa nggak sih mobil itu ke depan itu atau mobil motor itu bahan bakarnya itu pakai air gitu ya. Nggak mungkin nggak gitu, atau mungkin pakai udara gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali itu dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, sayangnya memang kalau dalam ilmu pengetahuan ini tadi kebenaran itu kan gini. Jadi kebenaran tadi yang hakul yakin itu sampai saat ini sebagian besar itu masih tidak diterima oleh ilmu pengetahuan yang ada di barat sana gitu ya. Sehingga ya mereka ya pokoknya agama itu ya dianggap sebagai mistis gitu ya. Agama itu sebagai sesuatu yang metafisika yang tidak masuk ke dalam sains. Baik itu positivisme ataupun post positivisme itu sama, apalagi materialisme. Ya, materialisme itu malah justru menuhankan materi. Lebih tepatnya itu segala sesuatu berasal dari materi. Jadi Tuhan itu ya nggak ada menurut mereka. Ya. Nah, kemudian yang paling penting dari sisi mixed methodnya itu. Tadi saya menjawab tentang mixed method. Kenapa? Karena ya tadi sebenarnya bukan masalah dipertentangkan sih, tapi kita harus paham tentang paradigma yang mendasari positivisme, kemudian juga post positivisme. Jadi kalau di S2 ini jangan hanya istilahnya itu menggunakan saja tanpa mengetahui asalnya gitu. Hanya menggunakan saja. Ya mungkin samalah dengan istilah misalnya gini. Kalau kita biasa menggunakan kata-kata yang orang itu mungkin dianggapnya udah biasa gitu ya. Apa ya misalnya itu ada OMG misalnya gitu ya. Oh my God gitu misalnya ya. Nah, misalnya atau mungkin kalau ada orang yang ulang tahun itu misalnya panjang umurnya gitu. Bukan panjang umurnya, kalau panjang umurnya malah merepotkan anak-anaknya ya bahaya, malah merepotkan orang lain gitu. Umurnya panjang nggak meninggal gitu ya. Kasihan juga. Nah itu ya, itu jadi termasuk dari penelitian itu adalah proses kan riset tuh.
Jadi riset, jadi proses untuk mendapatkan sebuah kebenaran, gitu ya. Penelitian, jadi proses untuk meneliti. Tujuannya apa? Untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, kebenaran ini tadi memang berbeda, gitu kan ya. Kebenaran itu berbeda. Misalnya kalau dalam masalah pendidikan misalnya gitu, ya kenapa sih pendidikan agama itu sangat penting gitu ya sekarang ini gitu. Faktanya mungkin bahwa ternyata di luar sana yang tidak belajar agama itu mereka lebih fokus misalnya. Ini salah atau enggak nih gitu ya. Nah, kemudian agama juga, pengaruh agama misalnya terhadap misalnya itu kecerdasan atau mungkin terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mungkin ya. Kalau kita lihat sekarang, kenapa sih negara-negara muslim itu kebanyakan tuh menjadi user saja, menjadi pengguna gitu kan ya. Kenapa sih yang bikin saintek itu rata-rata orang non muslim? Ini orang muslimnya apa ya, berarti apa ya, salah atau apa nih ya. Atau memang selalu jadi pengguna gitu, nggak pernah ini gitu ya. Nah, itu yang kelihatannya. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi bahas dulu kita. Pak dosen, makasih banyak Pak dosen. Ya, harus sering belajar nih ya, harus banyak nih. Banyak sekali pertanyaan dari ini, kayak ujian disertasi nih kayaknya nih. Dari Mas Jawan nih, kan nih Pak Ustadz Naufal Kurniawan. Jadi mantap nih pertanyaan. Saya belum baca tuh udah bilang mantap duluan nih. Ya, sebelumnya saya berhasil menjelaskan dalam fondasi besar saya sekarang riset sebelumnya di sini. Bagaimana contoh implementasi mixed method, pengalaman riset lapangan live ini saja memakan waktu, apalagi mix. Bagaimana juga manajemen risetnya, biasanya ada batas waktunya, seminar riset, hibah dan sebagainya. Ya, pelaksanaan untuk mixed method, kalau merujuk kepada saya pernah belajar 1 tahun dengan Prof. Subiono itu, ya ada explanatory, sequential, dan juga exploratory sequential, ada juga nanti embedded dan juga concurrent. Artinya ini kita kalau bicara tentang mixed method saat ini itu sudah lepas dari perdebatan tentang paradigma yang sebenarnya nggak bisa disatukan antara positivisme dengan post positivisme. Itu sudah blur ya, sudah artinya itu sudah nggak kelihatan ya, sehingga kemudian muncullah mixed method. Bagaimana implementasinya? Ada 2 ya. Yang pertama adalah diawali dengan kuantitatif atau kualitatif terlebih dahulu ya. Kalau kualitatif terlebih dahulu itu namanya exploratory sequential, sementara kalau kuantitatif terlebih dahulu itu explanatory sequential. Jadi dia ada berurutan, jadi sequential. Kalau yang embedded, dia secara bersama-sama itu dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, sementara concurrent biasanya dia lebih kepada yang paling dominan. Ya, jadi dua-duanya dilakukan. Nah, ini biasanya memang makanya kalau mixed method ini biasanya hanya di level S3 ya, di doktoral. Kalau S2 kayaknya agak-agak berat gitu ya, agak berat, kecuali dia lokusnya itu dibatasi atau masalahnya dibatasi, itu masih sangat mungkin untuk mixed method. Atau mungkin juga mixed methodnya kalau yang biasa saya terapkan di mahasiswa pasca saya itu adalah ketika Anda menggunakan kuantitatif, jangan murni tok gitu ya, jangan hanya kuantitatif saja, tapi ada tambahan kualitatifnya. Nah, ditambah dengan interview, ditambah juga dengan studi dokumentasi, nanti juga ditambah dengan nilai-nilai Islam, yaitu juga bagian sebenarnya juga dari mixed method. Ya, jadi bukan hanya kuantitatif saja. Kenapa? Karena kuantitatif saja itu ya sudah masalahnya selesai, ya rumusnya selesai, diaplikasikan udah selesai. Tapi kalau ditambah itu tidak ya. Jadi bagaimana juga manajemen risetnya, biasanya ada batas waktu, semisal riset hibah. Iya betul. Kalau riset hibah biasanya dia kalau waktunya terbatas harusnya bisa, tapi biasanya untuk fokus penelitiannya itu dia dibatasi. Misalnya satu sekolah, nah kita bisa sangat memungkinkan untuk biasa mixed method gitu ya. Jadi artinya sebenarnya yang lebih mudah sebenarnya yang bisa dilakukan itu sebenarnya dia siklusnya itu adalah bisa mulai dari, kalau yang di disertasi itu rata-rata itu explanatory sequential. Jadi pertama itu dia merumuskan, kalau mamanya tadi bisa exploratory bisa juga ya. Jadi dia merumuskan dari sebuah teori dari fenomena yang ada, dia pakai kualitatif, setelah itu baru teorinya itu dijadikan sebagai variabel dalam kuantitatif.
Ya, yang paling banyak biasa seperti itu. Di beberapa kampus menggunakannya itu adalah explanatory itu. Ya, nah kemudian manajemen risetnya tadi mulai dari secara bergantian kuantitatif dulu, baru kualitatif, atau kualitatif dulu baru kuantitatif, atau yang kedua bisa juga dilakukan secara bersama-sama kuantitatif dan kualitatif gitu ya, atau kita pilih yang paling dominan. Kalau saya bukan milih ya, tapi ya apa yang mau diteliti itu apa gitu, yang mau dicari itu apa gitu ya. Yang mau dicari itu apa? Apakah kualitatifnya itu data untuk menguatkan saja? Misalnya begini, saya membuat penelitian tentang misalnya pengaruh pendidikan orang tua, kemudian tingkat pembelajaran, motivasi, dan juga jarak terhadap misalnya motivasi ataupun prestasi siswa misalnya. Itu kan kuantitatif sekali tuh. Ya. Tapi kemudian jangan hanya itu, coba cari lagi, tambah lagi wawancara dengan beberapa orang, ya siswanya itu atau orang tuanya atau gurunya untuk menguatkan dari data kita itu. Nah, itu menurut saya itu yang kita bisa lakukan. Oke ya, yang kedua, bagaimana penerapan riset post positivisme alamiah karena ini genre riset update enggak ya. Jadi post positivisme itu udah terlalu lama gitu ya. Sekarang udah lagi bukan post positivisme, sekarang itu sudah menjadi post kualitatif gitu ya. Jadi post positivisme itu udah terlalu lama gitu. Bahkan itu sebenarnya post positivisme khususnya etnografi itu sebenarnya penelitian yang dilakukan untuk apa? Untuk menghancurkan para kaum yang terjajah gitu ya. Jadi di Indonesia kenapa misalnya ada muncul Snok-Hogronje, ya, dia itu adalah etnografi, dia itu menikahi orang pribumi, kemudian juga ganti nama menjadi siapa tuh, Haji Amrullah gitu ya, Haji Amrullah siapa gitu ya, untuk kemudian mengetahui kelemahan dari orang Indonesia. Jadi etnografi itu adalah metode penelitian yang awalnya itu digunakan untuk dia memahami budaya dari orang-orang yang dijajah agar lebih mudah menjajahnya, agar lebih lama menjajahnya. Itu ya. Jadi seperti itu etnografi. Kemudian grounded theory itu juga dari teori dari masyarakat, kemudian kita istilahnya itu rumuskan sebuah teori gitu ya. Yang paling gampang kalau Ramadan ini saya selalu bilang munculnya istilah ngabuburit ya, itu adalah hasil riset secara tidak langsung tentang definisi dari orang-orang yang oh pada ngumpul nih gitu ngabuburit nyore-nyore gitu ya menunggu sore gitu. Jadi namanya ngabuburit gitu ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana penerapan riset post positivisme sangat banyak sekali ya. Yang paling gampang itu tadi ada fenomenologi, ada etnografi, sekarang menjadi virtual etnografi atau netnografi, kemudian juga ada grounded theory, kemudian juga ada studi kritis juga gitu ya. Kemudian juga ada misalnya case study, historian approach, kemudian juga feminisme dan lain sebagainya itu udah banyak gitu ya. Jadi bukan genre yang update ya, jadi sudah lama. Yang terbaru itu tadi justru netnografi, itu yang paling baru, virtual etnografi, di mana meneliti dengan cyber people ya, cyber community. Nah, itu justru yang paling update menggunakan atlas.ti. Nah, demikian juga kalau di Indonesia itu ada well-being methodology, itu juga ada, kemudian juga ada tauhidic paradigm, itu juga menjadi riset-riset yang atau metode penelitian yang update, termasuk juga yang dari ISDEF USM Malaysia ya, yang mengembangkan dari Islamic risetnya. Oke ya, jadi kita insya Allah nanti next kayaknya ada beberapa video kita bicara tentang post positivisme. Bagaimana agar hasil penelitian kualitatif yang menggunakan metode itu dapat bersifat subjektif hasilnya, khawatir sudut pandangnya ke arah sana. Nah, justru gini, jadi ini Pak Bu Pupun ya, jadi begini, apa yang Anda maksud dengan subjektif? Subjektifnya itu subjektif dari peneliti atau dari objek gitu ya. Nah, itu penting itu. Kalau etnografi itu adalah penelitian yang menggali makna enik gitu ya. Makna yang dipahami dari siapa coba? Yang diteliti. Nanti bahasa Indonesia yang baik yang benarnya itu adalah apa? Tineliti. Ya, jadi etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari tineliti, ya, yang diteliti itu, ya, misalnya kalau untuk misalnya apa ya, anak-anak muda sekarang itu, ya, misalnya kalau umpamanya
jenis musiknya mungkin atau kegemarannya atau ininya tuh yang tahu tuh mereka gitu. Kita nggak bisa tuh kalau memahami secara apa diri kita subjektif itu nggak bisa. Jadi harus mereka tuh apa sih yang mereka ini kan. Nah itu yang nanti kemudian jadinya seolah tuh jadi bebas nilai. Nah makanya harus ada tambahan juga dengan Islamic risetnya. Misalnya begini, ada tren anak-anak muda sekarang misalnya gitu ya. Saya kemarin di satu sekolahan misalnya, kok bisa ya apa ya misalnya itu kemarin itu ada lagu apa tuh, oh ini mungkin ya yang apa ya Wonderland ya, Wonderland Indonesia gitu ya, yang lagu dari NTT kalau nggak salah, kok bisa ya dinyanyikan di sekolah Islam gitu ya. Gitu. Itu fenomena apa gitu ya? Oh ternyata mungkin karena tren aja. Jadi mungkin karena anak-anak itu nggak memahami, oh ini lagi tren nih, lagi bagus tentang Wonderland Indonesia, kita nyanyi yuk musiknya tuh diikuti itu gitu ya. Bukan masalah musik ya sebenarnya, tapi apa ya syairnya, kata-katanya itu yang dinyanyikan oleh si siapa tuh Novia itu ya, Novia Bahdim itu ya. Saya juga kebetulan sering juga lihat gitu. Tapi ini nggak cocok nih kalau dinyanyikan di itu gitu di MTS lah misalnya gitu kan. Nah itu kenapa seperti itu. Jadi kalau yang namanya penelitian kualitatif sifatnya itu subjektif. Tapi ya karena paradigma kita itu positivis ke sana, kalau subjektif berarti nggak benar dong Pak gitu. Jangan nggak gitu. Ini subjektif dari tineliti bukan peneliti. Nah, gitu ya. Jadi tinelitinya bukan penelitinya. Jadi subjek itu bukan ini lagi ya. Oke, nanti kita bicara lagi tenang aja etnografi. Ya, masih agak lewat banyaknya di sana jadinya. Dari Bu Najwa. Apakah benar dalam suatu penelitian bagian pendahuluan merupakan bagian yang paling sulit atau ada bagian yang lain yang tidak? Ya, yang pertama tidak benar bahwa bagian pendahuluan yang paling sulit tidak gitu ya. Kalau menurut saya yang paling sulit itu adalah justru menentukan masalah. Ini yang bicara ideal ya, menentukan masalah dan menganalisis data itu yang paling sulit justru gitu ya. Walaupun kalau menurut saya bukan sulit sih, challenging gitu ya. Kalau bilang sulit ya udah sulit duluan gitu. Bagian pendahuluan ya enggak lah, justru mengantarkan, memberikan argumentasi dengan data-data yang valid dan mutakhir bahwa rumusan masalah kita itu penting untuk diteliti, gitu kan? Jadi nggak sulit gitu ya. Kemudian tadi rumusan masalah ya cari masalah-masalah yang belum pernah diteliti orang. Ya minimal itu ada sesuatu yang baru. Kemudian juga kalau kuantitatif variabel-variabelnya itu harus dipilih. Kalau tadi etnografi itu berarti harus betul-betul ya ada manfaatnya. Ya, nanti jadinya ke bawah pragmatisme. Boleh juga sih dalam Islam pragmatisme yang memang harus ada manfaatnya gitu. Jadi tidak betul ya, bagian yang paling sulit yang mungkin challenging menurut saya itu adalah merumuskan masalahnya dan juga how to analyze data gitu ya. Kemudian apa tips dan trik dalam menentukan tema atau masalah yang akan itu, bagaimana cara agar brainstorming ide jadi lebih mudah? Ya, banyak sekali cara untuk menentukan masalah. Yang paling mudah biasanya itu dengan literatur review, dengan melihat dari penelitian terdahulu. Ya, jadi literatur review, kajian pustaka terdahulu itu bisa memposisikan dari penelitian kita dan memilih penelitian apa yang akan kita teliti, khususnya nanti permasalahannya. Jadi bisa melalui literatur review, ya bisa di literatur review itu kita bisa ambil dari misalnya rekomendasi dari penelitian terdahulu. Ya kemudian juga variabel-variabel ataupun bagian-bagian yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu misalnya. Ya, nah itu bisa dilakukan. Ya, jadi menurut saya sangat mudah ya. Tipsnya itu pertama adalah membaca banyak-banyak penelitian terdahulu yang memiliki objek, memiliki metode, ya memiliki lokasi yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Analisis, kemudian lihat apa yang mereka teliti, metodenya seperti apa, kemudian juga kesimpulannya sampai kepada rekomendasi penelitiannya. Nah, itu ya. Nah, masih panjang insya Allah nih ya. Jadi kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pak Hasbullah tenang saja, kita banyak sekali pertemuannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat WA, boleh lewat grup dan lain sebagainya. Oke, kayaknya Pak Hisham nih sebagai closing remark nih, kayaknya harus memberikan komentarnya nih. Silakan Pak Hisham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Pak Prof. Misno. Ini senior saya di UIN Bandung ini. Siap, Satu server. guru ilmu ya. Nanti gantian Pak Hisham. Siap. Ya.
Jadi background saya sama Prof. Misno ini sebenarnya sama ya, satu server lah katakanlah. Saya Jadi banyak semangat nih. Heeh. ya, jadi kaitannya dengan aliran sebuah riset ya. Jadi yang perlu dikedepankan itu sebenarnya tradisi ya, untuk Mhm. tradisi dalam sebuah riset. Kalau sepengalaman saya ini sebenarnya curhat saja ya. Ya, boleh. Jadi yang terpenting adalah menentukan suatu riset atau problem akademik, Mhm. itu yang diperlukan adalah template terlebih dahulu ya, atau panduan atau juknis yang kita lakukan ya. Semisal di BIP ya, atau penelitian dari Kemenak ya, penelitian dari Dikbud, atau penelitian mandiri ya, itu yang perlu dikedepankan panduan ya, sebenarnya juknisnya lah. Jadi Mhm. tiap-tiap punya kebijakan masing-masing sebenarnya ya. Semisal di UIN Bandung, di UIN Jakarta, itu Mhm. memiliki tradisi tersendiri ya, Mhm. khususnya dalam bidang riset ya. Di BRIN juga itu pasti beda ya. Ya, betul. Ya, di kampus-kampus lain, semisal di Sirojul Salah. Sirojul Falah itu juga memiliki Ya. tradisi tersendiri. Mungkin seperti itu ya, Prof. Oke, Terkait baik. Kayaknya nanti kita akan besok ya. lanjutkan insya Allah. Pak Isam Iya. kayaknya siap nih. Jumat besok bisa ngisi ya. Untuk Jumat malam ya, insya Allah ya. Oh ya, insya Allah ya, siap. Oke, insya Allah kita jadwalkan Jumat malam. Kita diskusi aja sih, ngobrol tentang metode penelitian insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.